Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gua Edo Marsal. Yang biasa kita jalan-jalan, kulineran atau survival. Kali ini gua mau buat podcast. Mau tahu podcastnya apa? Ikutin terus. Oke, gua udah ketemu narasumbernya. Good job. Apa kabar, bro? Baik bro. Jadi gini teman-teman, gua pengen menguak cerita, mengupas tuntas. Semuanya akan dikupas secara tajam, setajam Jilet baru. Gue mau tanya-tanya seputar dunia malam. Yang pasti dunia gemerlap lah intinya. Gue bakal tanya-tanya sama dia, gue bakal kulik-kulik tentang narasumber ini. Gue pengen tahu keseharian dia dunia malam itu bagaimana. Jadi nanti gue tanya-tanya. Oke? Gue mau tanya sama lo. Lo kan keseharian itu ada di dunia malam tuh, Iya. ya kan? Lo kerja nggak sih? Kerja gua. Kerja. Kerja Kerjanya di bidang apa? di bidang editor. Editor. Keseharian lu di dunia malam itu seperti apa sih? Seperti mati lampu ya sayang, seperti mati lampu. Ya gua dugem, ya kan. Aku bisa kenal banyak cewek, segala macam, banyak temen juga di sana, bisa kenalan. Dan ya kita pasti dapat kesenangan juga lah sama puasa. Itu ketika lu udah gak ada kerjaan atau pas lagi ada kerjaan? Pas masih kerja, Pas masih, maksudnya ketika kerjaan lu selesai, lu kerjaan lu selesain dulu baru lu ke tempat dugem atau bagaimana? gua kelar kerja itu jam 5 sore. Oke. Sampai rumah jam 7, jadi gua berangkat ke tempat dugem itu jam 10 jam 11-an. Jujur gue juga sama, gue suka ke dunia malam tapi nggak setiap hari. Mungkin dalam jangka waktu 3 bulan atau 4 bulan itu sekali gue kesana buat jalanin penat. Oke, gue. Tapi yang gue mau tanyain sama lo, sekarang gini teman-teman, gue pengen menguak cerita tentang narasumber ini. Jadi dia bermain dengan yang namanya sebutannya Tante Girang. Oh my god. Wow. Girang. Gue juga nggak tahu Tante Girang itu ada atau enggak. Tapi yang pasti gue pernah dengar sekelebatan orang, bukan sekelebatan makhluk halus, ngomong enak lu main sama Tante Girang, enak lu kayak begini. Gue juga nggak paham gitu maksudnya. Bukan nggak paham apa, nggak ngerti cara bermainnya itu bagaimana sih. Jadi gue bakal tanya sama dia. Gue mau tahu kira-kira berapa lama lu bermain dengan umur yang lebih tua ya. Gue sebutnya bukan tante ya, umur yang lebih tua dari lu. Berapa lama? 3 tahunan. 3 tahunan. Oke. 3 tahunan sampai sekarang masih berjalan. Udah enggak. Udah enggak. Berarti 3 tahun belakangan kemarin ya. Iya. Umur lu sekarang berapa? Umur 25. 25. Berarti umur lu waktu lu bermain Jalan 22. 21 jalan 22 ya. Oke. Yang gua mau tahu, yang gua mau tanya, mungkin teman-teman juga biar tahu, biar bukan gua ngajarin atau nge-expose dia ya. Jadi kita berbagi pengalaman aja gitu kan. Setiap orang berbeda-beda pengalamannya. Ada yang suka ini, ada yang suka itu, ada yang perjalanan hidupnya memang kayaknya dengan ini gitu kan, kayaknya dengan itu. Jadi gue pengen tanya sama dia, kira-kira selama 3 tahun belakangan ini apa sih yang udah lu punya dari yang lu kencanin nih, yang umurnya lebih tua ini, yang sebutan Tante Girang banyak orang ngomong gitu kan. Apa sih yang udah lu punya? Yang gue udah punya, pertama yang jelas handphone itu baru dari dia. Tapi terkadang itu orang cuma ngelihat hasilnya doang, kayak wah lu udah dapet ini itu.
cuman nggak lihat prosesnya gitu. Nah prosesnya itu juga jangka waktu yang lumayan panjang, gimana caranya kita harus bisa bikin dia nyaman, senang, terus pokoknya senyaman mungkin lah. Jangan sampai dia itu bete sama kita, kesel sama kita. Gue mau tahu proses perkenalannya itu bagaimana sih? Ataukah lu di mall, atau memang lewat sosmed, atau memang di dunia malam itu sendiri di tempat dugem, atau memangkah ada yang kenalin ke lu gitu? Itu prosesnya bagaimana sih? Itu berawal dari tempat dugem. Oh, tempat dugem. Tempat dugem, karena pas gue dunia malam ya biasalah pasti dapat cewek ya kan. Nah coba gue di situ merhatiin satu orang, karena waktu itu lagi sering banget gue rutin selama sebulan tiap harinya gue ke tempat dugem. Waktu itu ya sebelum covid ya. Nah ada ibaratnya ya bisa dikatakan tante ada mulu di table gitu sendirian ya kan, kadang sama temennya juga. Gue di situ kayak rasa penasaran, pengen kenal gitu sama dia ya. Kira gue ke table, gue pesan minuman, ya gue ngobrol di situ kayak nanya tinggal di mana, mau ikut gabung nggak. Ternyata dia nggak mau ikut gabung karena lagi nunggu temennya ya kan. Kira gue udah dapet namanya. Nah di beberapa hari selanjutnya gue ketemu dia lagi nih. Ternyata orangnya asik gitu loh, asik buat komunikasi ya kan, enak juga diajak ngobrol ya. Dan situlah gue berawal kayak udah tukeran kontak gitu loh, udah chattingan. Dari mulai lu perkenalan, yang lu bilang dia enak, lu bisa berkomunikasi sama dia, lu minta nomor WA, itu prosesnya berapa lama? Sampai lu kenal. Sampai gue kenal ya, sampai gue bisa jalan bareng sama dia. Oke, ya sampai lu jalan bareng sama dia. Itu proses hampir 2 mingguan. 2 minggu itu tiap hari ketemu atau memang lu chat-chatan atau memang telepon? Enggak tiap hari ketemu, lewat chattingan gitu. Lewat chatting. Oke. Tapi posisi dia lu tahu nggak? Ataukah dia single parent, punya anak 5 atau 10, ataukah dia masih punya suami, udah punya anak? Itu posisi dia bagaimana? Pertama itu dia udah punya anak sih satu. Punya anak satu. Punya anak satu. Dia terang sama gua karena kita kan ngobrol di sosial media ya kan, di WA, teleponan juga. Dia udah punya suami, cuma suaminya ini sering keluar kota gitu loh. Nah makanya dia, karena dia jiwa juga masih muda juga ya kan, suka dunia kayak gitu. Karena dia juga sempat cerita histori dia sebelum dia nikah itu seperti apa. Nah dia balik lagi ke dunia malam gitu temen-temennya. Umurnya itu Kira-kira beda berapa tahun sama lu pada waktu itu ya? Jauh banget. Umur dia waktu itu tuh 29-an lah. 29 berarti lu 21 kurang 22 beda hampir 9 tahun ya? 8 tahun 9 tahun ya? 8 tahun. Oke. Sekarang gini. Kan orang berpikir gini. Banyak orang yang ngomong, Tante Girang enak lah pokoknya kalau misalkan lu bisa deketin Tante Girang, lu bisa dapetin tante itu, apalagi kalau tantenya kaya. Biarin mau tua tapi yang penting kaya. Kalau kita bisa bikin puas dia, kita bakal dikasih apapun, mobil lah, apalah gitu kan, rumah lah. Itu benar nggak sih? Udah sih sebenarnya itu cuma omongan orang aja, asumsi orang sih sebenarnya gitu. Kalau kita emang lagi dapat kebetulan yang orang ada, ya kemungkinan kalau kita udah bisa nyenangin dia, ya syukur-syukur kita bisa dapat apa yang kita mau gitu. Tapi ada timbal baliknya juga. Intinya ketika dia butuh, lo harus selalu ada. Iya, kayak misalkan kamu kesini dong jemput aku, kamu kesini dong nih temenin aku gitu. Oke. Tapi pada waktu itu lu sempet tinggal bareng? Sih enggak, paling setiap tempat habis pulang dugem mampir ke apartemen. Apartemen dia? Apartemen gua bang. Oh, apartemen lu? Oh, lu ada apartemen? Ada apartemen. Oke. Berarti ini tante nggak kaya? Waktu pertama kenal gua nggak lihat kayaknya dulu Gitu? yang penting gua kenalan aja dulu Oh gitu. Tapi enggak, maksudnya kan kebanyakan orang kan kalau udah berpikir tante pasti ini kaya nih, kaya gitu. Atau lagi orang pasti melihat dari dandanannya dia, fashionnya dia, wah kaya nih, gua harus deketin nih. Kalau misalkan gua bisa dapet, pasti gua bisa dapet duit nih. Apa sih yang orang nggak terpikir kalau untuk masalah duit mah apa sih gitu kan? Pasti ujung-ujungnya duit, kayak gitu kan. Kalau lu enggak? enggak, gua penting kenal dulu, kenalan sama dia, PDKT,
Dan ya waktu itu ya syukur banget gue dapet yang orang ada lah. Orang ada. Dia kerja. Dia nggak kerja, usaha dia. Dia usaha. Oh, bisnis ya. Oke. Yang gue mau tanya, jadi gini, kalau yang segua tahu ya, yang segua tahu nih, sedikit tahu tentang tante itu, bener nggak sih tante itu kadang-kadang permintaannya suka aneh-aneh? Maksudnya dalam tanda kutip ya, lu lagi ML misalkan, lu harus pakai baju ini nih biar enak, lu harus pakai kostum ini nih, lu harus pakai Biar kostum ada ini, sensasi gitu. biar ada sensasi, bener nggak sih? Itu tergantung tantenya. Kalau emang tantenya mau seperti itu ya mau nggak mau kita harus ngeladenin juga seperti itu. Cuma kebetulan pas gua kemarin nggak kayak gitu, yang penting dia puas, dia senang, ya udah. Berarti tante lo ini lebih enak orangnya, Lebih enak. perjalanan lu sama dia itu enak Enak. gitu. Lu pernah nggak sih berpikir lu bakal ketahuan nanti sama suaminya, atau nanti dia tahu-tahu ngejar-ngejar lu ketika dia nanti memang kesepian, misalkan dia kesepian nih, suaminya nggak pulang-pulang, terus dia sering jalan bareng sama lu, terus dia ada rasa nyaman gitu kan, tahu-tahu dia ngejar lu, misalkan nih dia ngejar lu tapi lu nya udah, maksudnya lu udah berpikir gue takut ketahuan nih sama suaminya, gimana caranya gue harus ngejauhin dia. Pernah nggak sih lu berpikir seperti itu? Pernah berpikir seperti itu. Cuma pas ketika gue udah ngejalin hubungan sama dia udah nyaman sama gue ngomongin itu biar ada komit gitu loh. Ketika suatu saat nanti emang harus putus hubungan nih, ya udah gitu loh. Sama sekali nggak ngontek, kecuali dari artinya ini yang ngontek duluan gitu. Berarti nggak ada sistem kontrak? Nggak ada sistem kontrak kayak Jadi gitu. enggak, gue pengen tahu, bukan gue pengen nyari ya, tapi gue pengen tahu. Katanya sih ada yang bilang sistem kontrak lah, Bang. gitu kan. Nanti setiap per berapa bulan dikirim lah uang, atau nanti kita mau minta apa dikasih lah, gitu kan. Sistem lu enggak sistem kontrak? Nggak sistem kontrak sih. Yang gue ngomong realita aja ya, nggak sih ada sistem kayak gitu. Oh, gitu. Ya ibaratnya udah kayak pacar aja. Oh, udah kayak pacar aja gitu, tapi pacar yang lebih tua. Oke. Jadi gini, ketika lu udah jalan bareng sama dia, otomatis lu pasti dugem bareng sama dia. Dugem bareng sama dia. Dugem bareng. Tante itu kadang-kadang kalau lu lagi deket sama cewek lain marah nggak sih? Kalau gua udah dapetin hatinya, gua harus bisa jaga perasaannya. Jadi kalau gua lagi dugem sama dia nih, ada cewek lain, ya gua tetap sama dia gitu. Kalau kecuali dia udah nggak ada, baru gua sama cewek lain gitu. Iya. Cowok semua begitu. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. Iya. Cowok semua begitu. Iya kayak gitu. Kalau nggak melambai, ya bajingan. Iya. Itu nggak ada cowok baik di dunia ini 2% kalau menurut gue. 2%-an sampai 3%. Iya. Itu aja. Apalagi dunia malam ya kan. Apalagi dunia malam. Nggak ada yang- nggak ada cowok baik. Nggak, betul. Nggak ada yang orang misalkan ke dunia malam cuma misalkan gue cuma pengen tahu. Oke, awalnya itu gue cuma Iya. pengen tahu. Tapi gue yakin selanjutnya ketika dia memang udah tergiur, udah kecanduan, otomatis pasti ke situ. Nggak mungkin nggak, karena gue dulu pernah ngalamin gitu kan. Yang dulu gue yang tadinya pengen nyari sensasi, wah gue pengen keren nih, ya kan anak-anak zaman Iya. sekarang begitu, keren nih gue, Keren dugem ya kan. Posting ke sosmed. posting, udah ngeliat lampu nih, kelap klip ya kan, sampai puyeng ya kan. Otomatis yang tadi gue bilang nggak ada, jarang di tempat dugem orang baik. Maksudnya dalam tanda kutip orang baiknya orang jahatnya, maksudnya orang jahatnya itu bukan yang mencopet atau ini, bukan, dalam kata tanda kutip ya jahatnya gitu kan. Jahat itu ada jahat bener-bener jadi penjahat, atau jahatnya jahat kayak lu nih penjahat kelamin, ya kan. Jadi menurut gua orang baik itu, apalagi cowok baik itu 3%. Menurut gua ya.
cowok baik nggak ada 3%. Kalau misalkan pun ada gitu. Ada sih pasti di luar sana ada, cuma kita nggak tahu karena kita kan ngikutin ruang lingkup kita aja. Kita nggak pernah survei nih dari ujung sini sampai ujung dunia ini kita cari nih orang baik atau orang yang bener-bener nggak baik kita cari, enggak, karena kita kan ikutin ruang lingkup kita. Ruang lingkup kita semua nggak baik ya nggak baik, kita ikutin ruang lingkup yang baik otomatis pasti baik, nggak mungkin nggak. Itu aja. Balik lagi ke topik, gue pengen tanya, apartemen itu tadinya kan punya lo. Ketika lo berjalan selama 3 tahun atau setahun ya, setahun lebih lo berjalan, apartemen itu lo ngontrak atau enggak? Kontrak gua tahunan. Itu dibayarin nggak sama dia? Ibaratnya ya PT-PT sih jatuhnya sama dia tuh. PT-PT. Cuma ya untuk selama gua 3 tahun ada lah kayak buat dia ngasih ibaratnya uang jajan, terus suka dibeliin pakaian, sepatu dan lain-lain gitu. Jadi gaji lu utuh nih, gaji Ya, kerja lu tuh. Yang gue mau tanyain, gue sampai sekarang belum pernah penasaran gitu, gue pengen tahu. Jadi gini, ketika lu kenal sama tante ini, pernah nggak sih dia nanya-nanya tentang lu tinggal di mana sih, umur lu bener nggak sih segitu, orang tua lu di mana tinggalnya, lu asli mana sih, boleh nggak gue lihat KTP, ada nggak sih? Pernah. Sampai gua unjukin KTP karena gua di situ ya benar-benar gimana caranya dia nggak kecewa sama gua. Ini nama asli gua, ini tanggal lahir gua, ya kan. Nah, untuk alamat KTP sama sesuai domisili kan kadang suka beda tuh, ya kan. Nah, gua bilang orang tua gua di Padang gitu loh. Terus dia nanya sempet alamat asli atau rumah asli gitu loh, bukan apartemen. Gua bilang enggak, gua di sini di apartemen gitu, gak punya rumah. Sempet tanya kerjaan lu juga berarti? Sempet tanya. Lu jujur jawabnya? Kalau kerjaan gue jujur gitu. Tapi untuk tempat tinggal gue enggak, karena gue ngerinya takutnya ke depannya ada hal yang sesuatu nggak diinginkan, dia bakal ke rumah gue nantinya tetangga, orang tua, ya kan, gimana? Enggak menutup kemungkinan dia bakal ke tempat kerjaan lu dong berarti? Nggak pernah sih. Waktu itu. Ketika lu kasih tahu berarti kan misalkan ya dia bener-bener nih lagi kayak gini, lu lagi ada masalah atau mungkin pahitnya lu ketahuan sama suaminya, misalkan. Ini mah udah enggak karena lu udah enggak ya. Udah enggak. Ini seumpama nih, seumpama lu ketahuan nih sama suaminya, tante ini tahu alamat kerja lu, apa yang lu pikirin? Pernah nggak lu berpikir itu? Pernah berpikir seperti itu. Gue mikir lagi, ngapain gue takut, karena di situ posisi sama-sama suka gitu loh. Oke, sama-sama suka tapi lu tetap salah dong. Iya, emang tetap Bener salah sih. Lu tetap salah karena lu macarin atau ngencari istri orang yang memang suka sama lu, nyaman sama lu. Benar nggak sih? Gua nggak tahu sih kalau menurut agama bagaimana, gua nggak tahu, tapi yang pasti lu tetap salah. Iya. Benar. Tetap salah. Tapi karena lu ngejalaninnya enjoy, seneng. Emang sih itu setiap orang kan punya urusan pribadi masing-masing. Urusan lu, urusan gua. Gitu kan, apalagi kita baru kenal nih misalkan, atau memang enggak lu sama gua enggak kenal misalkan. Lu punya urusan apa, masa iya gua harus ikut campur? Bener enggak? Betul. Kecuali kalau sama keluarga sendiri baru gua harus ikut campur gitu kan. Kalau ada yang mencong sedikit otomatis gua pasti melurusnya bagaimana caranya gitu. Walaupun jujur gua juga bukan orang baik gitu kan. Teman-teman juga pasti tahu, tapi jahat gue masih ada sisi baiknya, insya Allah gitu. Jadi jangan mandang orang dari luarnya gue tatoan gitu kan. Misalkan nih, nggak usah gue lah, teman-teman melihat orang lain di luar sana yang tatoan, yang antingan, atau yang bagaimana penampilannya gitu kan, teman-teman nggak akan pernah tahu sisi baik hatinya bagaimana gitu kan. Sisi buruknya dia biar dia yang ngejalanin, biar dia yang tanggung sendiri dosanya gitu kan. Jadi kita nggak harus ikut campur urusan mereka gitu aja. Jadi balik lagi ke topik, gue mau tanya, sebenarnya Tante Girang itu ada atau enggak sih? Tante Girang ada apa enggak? Sebenarnya itu asumsi orang aja sih, Bang. Asumsi orang yang terlalu mengada-ngada, ya kan, katanya kalau lu main sama Tante Girang lu bakal kayak tadi tuh yang abang bilang ya kan, dapat duit segala macam. Padahal enggak.
kita kira nggak ada. Sama sekali Enggak, nggak ada. maksudnya enggak menutup kemungkinan dapat duit apa emang enggak bener-bener enggak dapat duit? Kalau dapat duit atau enggaknya itu bonus saja sih kalau kita udah Bonus. dapetin dia. Ya intinya kalau lu emang ya pecinta tante ya sebisa bikin lu bikin nyaman dia. Oke. Lu terbesit keinginan Nah, berpikir ke jauh ke depan itu, maksud gua dari umur berapa lu seneng sama yang lebih tua? hmm, kapan ya? Gara-gara temen gua waktu itu dia sempat main sama tante juga. Hah? Bilang, wah kayaknya asik nih ya kan, karena setiap dia jalan sama tantenya tuh bawa makanan mulu pulang ya kan, barang-barang baru. Wah kayaknya gue boleh nih main sama tante ya kan. Nah cuma dia nggak berjalan lama lah, karena gue juga kayak gitu belajar dari temen gue juga tuh. Oke. Karena ada beberapa hal yang emang harus ada aturannya juga namanya. Aturannya seperti apa? Pertama, titik aturannya itu ada di tantenya sih sebenarnya. Kalau misalkan tantenya nggak ngechat, kita jangan coba ngechat dulu. Jadi nunggu harus kabar dari dia. Gitu. Oke. Dan kalau emang udah komit kayak putus komunikasi, ya udah kita nggak usah komunikasi lagi gitu loh. Kecuali tantenya yang komunikasi duluan. Gitu loh. Dan tante-tantenya itu juga nggak pure sepenuhnya ngasih kayak nomor WA asli atau pribadi dia. Yang gue dapet kemarin itu ya dia WA fake sama akun Instagram yang fake juga. Ini versi lo ya? Versi gua. Tapi nggak tahu kalau Yang di lo alamin ya? Iya, yang gua alamin. Tapi nggak tahu kalau di dunia yang lain ya kan, atau orang alamin. Oke. Makanya gua sempet bertanya-tanya gitu, sempet gua survei. Tanya-tanya yang memang ada yang sampai nikah pun ada. Gua jujur sampai nikah pun ada, temen gua ada. Gua sempet tanya, cuma dia apa sih namanya? Kekunci sih sedikit omongannya, maksudnya agak gimana ya, nggak terlalu jujur banget sama gue. Jadi gue sempet tanya, lu dapet tante di mana? Gue tanya gitu kan, dia bilang ada lah pokoknya. Gitu kan. Gue coba bilang gini, apa sih? Gue jebak sih sebenarnya, gue mau dong, gitu kan, gue mau dong, gitu. Maksud gue pengen tahu, gue pengen survei, bener nggak sih tante-tante itu enak atau enggak sih apa perjalanan kita ngejalanin sama tante-tante itu gitu. Gue sempet ngejebak, dia bilang nggak enak, ya udah lo nggak usah, capek ntar kayak gua, dia bilang gitu kan. Capeknya kayak gimana sih gitu kan? Capek lo main di ranjang atau emang capek lo ngelayanin perjalanan dia nih, lo diteleponin atau apa, gue tanya gitu kan. Dia bilang udah pokoknya intinya capek, tapi capek-capek lu sampai sekarang nikah kan sama dia gitu ya kan. Nikah karena memang udah jodohnya, dia bilang oke. Kalau emang masalah jodoh mah gue udah nggak bisa inilah, nggak bisa apa sih namanya, fokusin pokoknya lu harus cerita ke gue, enggak. Dia bilang pokoknya intinya capek lah, lu nggak usah nyari, dia bilang. Tapi gue bilang gampang gak sih nyari tante-tante? Susah, dia bilang, karena memang jarang, walaupun banyak kita nggak pernah tahu di dunia luar bagaimana. Yang lebih tua dari kita itu banyak gitu kan, apalagi di dunia malam banyak. Kalau memang kita jalannya emang udah dapat ya pasti dapat gitu kan. Tapi banyak juga enggak. Gua berpikir gua pun kalau gua nyari pun gua yakin gua nggak bakal bisa dapetin. Misalkan umur gua misalkan 20 atau 21, gua yakin gua nggak akan bisa dapetin, karena gua orangnya yang pertama gua takut untuk ngejalanin kenalan gitu, maksudnya kenalan sama cewek yang sepantaran gue aja, gue kadang-kadang suka gimana gitu kan. Pada intinya tante girang itu nggak ada. Langsung ke orang aja. Adanya tante senang atau Ya ibaratnya tante ada melayani atau bagaimana tante aja gitu, tante aja. Kalau kita udah dapet hatinya, kita udah bikin dia nyaman, dia nempel sama kita, otomatis dia senang dong, dapat kesenangan, artinya senang sama kita. Jadi ya udah kita ikutin. Berarti udah berapa tahun lu nggak sama dia? Udah mau jalan setahun. Udah mau jalan setahun. Tapi dalam nggak jalanin setahun ini, lu pernah nyari-nyari tante lagi atau tante ini ngendalin ke tante yang lain? Untuk sekarang ya ada beberapa yang kenal,
Jadi biasanya kan gini, Ah. rekomen nih, rekomenan. Rekomendasi. Kayak kawan gue begitu, rekomenan. Yang sama yang sekarang nikah ini. Hmm. Jadi tadinya dia bukan sama tante yang nikah ini, Hmm. jadi sama tante yang lain. Direkomenin bahwa dia ini baik orangnya, jujur, ini. Akhirnya dikenalan sama tante ini, akhirnya nikah. Tapi dia perjalanan dia hampir kata dia 3 tahun atau 4 tahun lebih lah gitu kan cerita sama gua. Tapi jujur, setiap kali gua ketemu dia, mobilnya ganti sama supir. Gua tanya siapa, bodyguard gua. Supir sama supir. Oke, nongkrong di mana? Gua bilang sini. Oke, tapi setiap kali gua tanya dia nggak pernah mau jawab jujur. Maksudnya, walaupun dia sahabat gua, tapi dia stuck di situ. Kalau ketika gua tanya itu, ngomongin yang lain aja lah. Gua nggak tahu dia nggak mau bagi-bagi ke gua atau memang dia mau sendiri, dia ngejalanin dia capek sendiri, dia ngejalanin asik sendiri atau bagaimana, gua juga nggak tahu gitu kan. Yang pasti dia nggak mau gua terjerumus ke tempat yang kayak gituan. Intinya itu ada baiknya sih punya teman kayak gitu. Jadi dia yang ngerasain kan, dia yang ngerasain ketika gua tanya, dia bilang nggak usah gitu kan. Lu pokoknya ikut gua aja, lu mau makan apa, lu mau minum apa, terserah. Yang penting ketika lu gua telepon, lu temenin gua ketika gua lagi bete, lu temenin gua. Gua bilang berarti lu tante gua dong. Tante gua mau gituin gua balikin. Ya enggak lah, kita teman kata dia. Lu enggak suka sama jenis kan? Enggak lah. Gua tanya lu beneran main sama yang lebih tua dari lu. Dia beneran. Oke, gitu kan. Sampai sekarang pun dia udah nikah beneran. Gitu kan. Ya ada baiknya lah gitu dibanding dia terus ngejalanin kayak gitu. Nah, sekarang gua mau tanya lagi. Ketika lu jalanin nih, misalkan lu lagi jalan nih, seumpama nih lu lagi jalan, atau memang lu pernah ngalamin, lu lagi jalan nih ke mall misalkan sama di tante, lu punya cewek dong? Punya. Waktu lu ngejalan sama tante, lu udah punya cewek? Udah. Misalkan nih, lu lagi jalan ke mall terus tahu-tahu tiba-tiba lu ketemu sama cewek lu, pernah atau enggak? Enggak pernah. Atau seumpama gitu? Syukurnya belum pernah. Belum pernah. Apa yang lu pikirin ketika memang nanti misalkan 3 tahun kebelakang ini waktu lu masih sama tante ini ketemu sama cewek? Kalau gua waktu itu sama tante yang kemarin, gua selalu nentuin kayak mall-mall yang mungkin harus gua kunjungin gitu, jauh dari kayak wilayah gua gitu. Oke, lebih jauh jauhnya keluar kota atau Enggak sampai keluar kota. Kayak misalkan daerah gua misalkan di daerah Bogor nih, ya berarti gua main ke daerah Jakarta Utara. Oke, Jauh. yang enggak bakalan dikunjungi sama cewek lu Atau teman-temannya. atau teman-temannya. Nah, Oke. Tapi sampai sekarang cewek lu tahu nggak kalau lu dulu pernah main kayak gitu? nggak pernah. Nggak pernah. Kalau misalkan ini gua masukin konten gua, cewek lu tahu, misalkan nih cewek lu tahu terus ngedenger dia, walaupun lu sekarang baru ke gua, kamera tuh nggak akan ke lu, tapi dia tahu itu suara lu bagaimana? Karena gua sama cewek gue itu udah putus juga. Oh, udah enggak? Udah enggak. Oke. Udah enggak. Udah 4 bulan Aman yang berarti lalu. ya? Aman. Nggak apa-apa berarti gua masukin. Enggak apa-apa, ya? enggak apa-apa ya. Santai. Soalnya kan gua juga pengen tahu, pengen survei aja gitu, maksudnya kan pengen tahu bener enggak sih? Soalnya gue penasaran, bukan penasaran gue mau nyari, gue baca di Google gitu kan, bahwa tante bilang kayak gini gitu kan. Makanya gue ada lo narasumber gue udah makasih banget. Jadi gue sekarang udah nggak penasaran lagi nih. Jadi gue tahu, oh pengenalannya kayak begini, oh ketika ngejalannya kayak gini gitu kan. Tapi ada nggak sih lu misalkan lu atau teman-teman lu ketemu tante itu bukan di tempat dunia malam gitu, di mall atau memang dari sosmed, ada nggak? Enggak ada sih. Kebanyakan Sama tante yang itu ya langsung di dunia real di tempat dugem gitu. Nah, Teman-teman lu ada nggak sih yang kenal selain di tempat kayak gitu maksudnya? ada juga yang dari sosmed gitu loh. Ada yang dari kafe. Sosmed itu ada, maksudnya di sosmed itu kan biasanya kalau kita masuk Play Store tuh ada di situ apa perkumpulan tante-tante yang kita klik atau apa Enggak. sosmed yang lain gitu? Ya kayak sejenis apa ya, kayak buat teman-teman, kayak contohnya ada kayak WeChat dan lain-lainnya lah yang sejenisnya gitu loh. Ada di situ.
tergantung kita ngelobinya aja sih itu tante pembuka. Oh gitu. Yang pasti orang yang lebih tua dari kita itu belum tentu bisa disebut tante. Belum disebut tante. Pas gue jalanin nama kemarin juga dia pas udah sama gue ya udah ada ikatan nama gue, dia nggak mau dipanggil tante, maunya dipanggil nama asli atau enggak kak. Lu pernah gak sih nanya sama dia? Eh, kamu mau gak sih disebut tante Girang gitu? Misalkan lu Enggak. nanya sama dia. Nggak pernah mau dia. Oh, gak, Gue aku lu sebutan sempet nanya. gue sebut tante aja, gue panggil tante aja dia kayak marah gitu, marah kayak apaan sih kamu, gak usah manggil tante deh, panggil aja nama asli. Dia orang sini atau mungkin dia orang seberang? Dia orang rantau. Orang rantau juga. Rantau deh. Oh gitu. Jadi tinggal di sini tuh udah lama. Udah lama. Karena kerja di sini gitu. Atau Usaha di berbisnis di sini. dia tinggal di sini gara-gara ngikut suaminya. Oh, ngikut suaminya. Ngikut suaminya dan ke usaha di sini juga. Oh gitu. Oke teman-teman. Mungkin ceritanya udah lumayan dapat. Gue juga udah mulai paham sedikit. Gue nggak mau sebenarnya sih ngejalanin kayak dia, kayaknya rumit banget ya, perjalanannya rumit. Cuma buat teman-teman ya yang udah nonton, kita ambil sisi baiknya atau sisi buruknya aja ya. Sisi buruknya dibuang, sisi baiknya kita ambil. Jadi oke, boleh kita senang-senang, boleh kita masuk ke tempat-tempat kayak gituan, sekedar menghilangkan rasa penat, tapi jangan terlalu kecanduan. Karena yang pasti ngabisin pulus, ngabisin duit, yang pasti. Yang pertama itu ngabisin duit. Yang kedua, nanti ketika lu terjerumus pakai narkoba atau sejenisnya, lu nggak akan pernah bisa lepas. Gitu aja. Jadi lu buang jauh-jauh barang haram yang kayak begitu, gitu kan. Walaupun jujur gue bukan orang baik gitu, tapi gue masih bisa nempatin ketika gue ke tempat kayak gitu, ya gue harus begini. Jadi pada intinya tante Girang itu menurut dia nggak ada. Gue juga belum sepenuhnya paham sih tante Girang itu modelnya seperti apa sih, gitu kan. Passionnya dia seperti apa sih, dia nyari berondongnya seperti apa sih, atau yang kurus, yang sterk, yang hitam, yang putih, atau memang yang benar-benar pendiam atau yang banyak omong, gue juga nggak tahu. Itu karakter orang masing-masing kali ya. Jadi pada intinya buat teman-teman sekalian yang belum pernah mencoba, jangan pernah mencoba, gitu kan, karena ribet gak sih? Ribet waktu sih, Ribet waktu. Yang pasti kalau kalian memang kerja, yang pasti nanti kerjanya jadi terbengkalai kan. Oke, kalau misalkan kalian gak kerja, kalian pengangguran misalkan, ya terserah kalian. Ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya intinya. Oke, terima kasih yang udah nonton channel gue sampai akhir. Terima kasih juga yang udah subscribe. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Jangan lupa juga loncengnya dipencet. Besok kita bakal cari konten-konten yang menarik, podcast yang menarik, yang mungkin belum pernah kalian dengar, atau mungkin memang pernah kalian dengar tapi belum pernah tahu sisi sampai ke dalam-dalamnya, gitu kan. Pada intinya jauhi narkoba, tetap jaga jarak karena lagi COVID, gitu kan, social distancing. Intinya tetap sehat, tetap makan yang banyak biar bisa nonton channel gua terus. Terima kasih banyak. Gua pamit. See you. Bye bye.